Nah sebelum dijual, sebelum laku, malam Jumat depannya kemudian mobil itu kembali starter dengan sendirinya. Mobil itu tiba-tiba nyala lagi. Jam berapa? Jam 9 malam. Brum, 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 brum. Itu seisi rumah keluar semua, udah nggak peduli mobil nyala. Seisi rumah pergi semua, nggak peduli mobil nyala. Lalu Pak RT pun kaget, ada apa ini? Nah Pak RT ngeberaniin diri, dimatikan sama Pak RT. Baru Pak RT nutup mobil, itu mobil nyala lagi. Brum, brum. Pak RT langsung merinding. Kata Pak RT-nya bilang, Pak RT langsung merinding, langsung nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Mau nengok aja susah, saking takutnya. Nah lalu disamper sama Pak Ustadz itu, Pak Ustadz pun sampai datang, lalu disiram lagi air. Nah, lalu setelah dari situ ngobrol-ngobrol, ada yang menyarankan coba bawa ke sini, ke Sangkuraga katanya. Coba bawa ke Sangkuraga. Kebetulan di situ memang ada salah satu santri kita ya. Nah salah satu santri kita yang memang kegiatannya suka ngajar ngaji di kampung itu, akhirnya Ustadz ini menyarankan coba bawa ke Sangkuraga kata Ustadz. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan dunia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Nah, saya akan menceritakan kisah yang cukup menarik ya. Kejadian ini dialami oleh salah satu saudara kita. Tentang apa? Tentang mobil berhantu ya. Mobil berhantu maksudnya gimana? Mobil ada jin ketombenya. Jadi mobil berhantu. Membeli mobil bekas, ternyata mobil bekas ini bekas kecelakaan. Serem. Nah, jadi kisahnya gini. Orang itu sudah lama mengumpulkan uang ya, sudah lama mengumpulkan uang karena ingin mempunyai mobil ya. Nah, setelah uang itu terkumpul, akhirnya mencarilah mobil dia. Dia mencari mobil untuk dibayar. Nah, tetapi sudah beberapa minggu si bapak ini tidak kunjung mendapatkan mobil. Sudah kesana kemari, nggak dapat juga mobil. Dan pada suatu hari setelah berminggu-minggu mencari, akhirnya si bapak ini dapat mobil yang harganya murah sekali. Yang dimana si bapak ini kan sudah mendatangi tempat-tempat tetapi mobilnya nggak cocok karena harganya mahal ya. Nah pas ketemu barang ini si bapak itu merasa cocok sekali karena memang cocok dengan uangnya ya. Mobilnya masih bagus tetapi hanya 100 juta gitu. Yang dimana mobil ini pasarannya 150 juta, bedanya 50 juta. Karena beda 50 juta jadinya 100 juta yang langsung dibayar. Nah si bapak nggak cari tahu mobil ini awal mulanya gimana, sejarahnya gimana, nggak cari tahu ke situ. Dibeli aja sama si bapak. Nah setelah dibeli akhirnya dibawa pulang ke rumah. 1 minggu di rumah mereka jalan-jalan kemana setiap hari, setiap sore. Layaknya orang punya mobil baru ya. Kemana gitu, layaknya orang punya mobil baru pasti kemana-mana. Nah singkat cerita berlalulah 2 minggu 3 minggu ya. Waktu itu kejadiannya jam 1 malam Jumat yang ketiga setelah membeli mobil. Nah jam 1 malam tiba-tiba mobil itu nyala sendiri. Tiba-tiba nyala sendiri.
Dan si bapak terbangun kaget, mobil itu nyala dan akhirnya si bapak bawa kunci lalu dimatikan. Si bapak ini belum berpikir panjang, berpikirnya ya mungkin ada korslet besok diperiksa gitu, pikirannya langsung masuk. Lalu si ibunya bertanya, ada apa pak? Itu mobilnya nyala, ada yang korslet kayaknya kabelnya, kata si bapak. Udah dimatikan kok, udah tidur lagi. Besok paginya akhirnya si bapak tuh pagi-pagi manggil montir ya, gitu pagi-pagi tuh. Nah pas si bapak pagi-pagi manggil montir, lalu montirnya datang. Setelah datang lalu diperiksa montirnya, sama montir diperiksa, takutnya ada yang korslet kabel atau apa. Ternyata kata si montir mobil ini aman karena masih bagus sekali, tidak ada kendala apapun. Ini mobil seperti baru, nggak ada kendala apapun, kata si montir. Emang kenapa pak? Ini nyala sendiri mobil. Ah masa sih? Dicek semua kelistrikan, ternyata kelistrikan tidak ada masalah. Di kelistrikan itu tidak ada problem. Nah, setelah diperiksa hari Jumat pagi, ternyata malamnya, malam Sabtu itu nyala lagi seperti di starter lagi. Nah, si bapak ini kaget dong, kok nyala lagi. Nah, tapi meskipun kaget, si bapak mencoba untuk menenangkan diri, tidak berpikir macam-macam. Dimatikanlah sama si bapak. Nah pas dimatikan itu mobil nyala lagi, 2 kali nyala. Akhirnya dimatikan lagi sama si bapak, dah tidur. Nah, dah nggak terlalu dipikirkan, tapi si bapak sebetulnya memikirkan, ini kenapa ya mobil kok nyala sendiri gitu, kenapa, ada apa. Si bapak sempat berpikir jangan-jangan mobil ada hantunya. Tapi akhirnya si bapak mengusir ingatan itu, diusir lalu tidak dihiraukan. Nah malam Jumat depannya itu lebih heboh. Karena jam 7 malam mobil itu nyala sendiri. Jam 7 sore, jam 7 malam bayangkan. Dan kejadiannya saat sedang berkumpul bersama keluarga dan anaknya. Nah, tiba-tiba jam 7 itu ada suara starter mobil. Brem, brem. Kagetlah si bapak, kenapa mobil itu ada yang starter? Itu lalu anaknya pun kaget, istrinya kaget. Lalu si bapaknya udah nanti saya matikan. Nah, dimatikan sama si bapak, sama si ibu diantar. Nah, pas mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba itu bunyi lagi mobil. Bram, bram. Si bapak langsung merinding. Si ibunya merinding, anaknya juga langsung, "Mah, ada apa itu? Kok bisa gitu?" kata anaknya. Lalu si bapaknya pun, si ibunya akhirnya meluk si bapaknya karena kaget. Nah, setelah itu udah si bapak mencoba menenangkan diri, padahal takut si bapak itu. Udah, jangan takut, nggak apa-apa. Besok kita bawa ke bengkel resmi aja. Udah, bapak matikan lagi yuk. Nah, si bapak dengan rasa takut menghampiri mobil itu dengan terbata-bata karena sebetulnya si bapak juga takut. Sudah aneh, masa ada starternya gitu, pasti ada yang nyetater dong. Nah, si bapak berkecamuk. Pas dibuka pintunya, ngebuka pintu, si bapak tuh udah bener-bener nggak enak. Pas buka pintu tuh takut karena membayangkan jangan-jangan di mobil ini ada hantunya, di kursi ini sedang duduk. Lalu si bapak pun baca-baca segala apa yang dibaca si bapak. Sebisa-bisanya si bapak dibaca semua. Nah, lalu dimatikanlah. Nah, setelah dimatikan, si bapak tutup sambil baca-baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Si bapak baca apa yang si bapak bisa. Bapak baca Fatihah, baca Falak Binas, lalu ditutup. Nah, setelah ditutup, si bapak berharap sudahlah jangan ada gangguan. Lalu si bapak pergi meninggalkan mobil itu, masuk pintu bersama anak dan istrinya, lalu duduk. Pas duduk di kursi, itu bunyi lagi. Sampai 2 kali starter. Dia langsung ngejerit semua. Wah, apa itu? Wah, hantu. Jerit semua lah. Bayangkan 2 kali starter. Ya itu gimana nggak takut orang? Langsung wah teriak. Nah, di situ akhirnya dipanggillah saudaranya untuk ini diceritakan kejadian. Itu mobil masih nyala. Dan yang gilanya ini, jin ketombe ini, bayangkan coba. Dipencet dia gasnya. Masa gasnya ditekan?
Gasnya ditekan ya jelas ada manusia berarti. Lalu di senter nggak ada manusia. Pas di senter itu nggak ada manusia, kosong. Pas lagi nyenter gini dilihat nggak ada manusia, tiba-tiba gasnya ditekan. Brum, brum. Ya orang takut semua. Nah lalu manggillah Pak Ustadz. Saat manggil Pak Ustadz, datanglah Pak Ustadz ke situ. Lalu Pak Ustadz udah ngerti, wah ini ada bahaya nih, ada jinnya nih. Lalu Pak Ustadz langsung memakai amalan-amalan ilmunya, doa-doanya, dan subhanallah mobil itu berhenti langsung. Mobil itu tiba-tiba berhenti, tek, mati. Seperti dimatikan saklar. Lalu mobil itu disiram-siram pakai air doa, semuanya dimandikan lalu diruqyahkan. Nah setelah diruqyahkan, akhirnya keluarga itu dengan deg-degan, akhirnya mobil itu nggak dipakai sama keluarga itu, nggak dipakai, takut. Nah setelah 7 hari karena nggak dipakai, meskipun mobil selalu ada di garasi, mereka berpikir bingung, lalu untuk apa beli mobil, lalu mobilnya kok ada hantunya, ada setannya. Lalu untuk apa, udah kita jual aja gitu, kata si bapaknya, karena takut kita nggak berani makan nanti kalau kecelakaan atau apa gimana gitu. Dan malam Jumatnya depan, tiba-tiba anaknya si bapak itu bermimpi. Anaknya si bapak itu bermimpi bahwa di dalam mobil itu terjadi pembunuhan. Di dalam mobil itu ternyata ada pembunuhan oleh penjahat. Nah, orangnya sampai meninggal di situ, berdarah-darah. Pembunuhan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Lalu mobil itu dijual. Nah, itu yang dilihat oleh anaknya. Nah, setelah itu siangnya ceritalah ke si bapak, mimpi begini. Nah, besoknya setelah cerita, malam Sabtu kemudian istrinya mimpi lagi, si ibunya mimpi. Si ibunya mimpi kalau ada orang laki-laki naik mobil, lalu jalan-jalan di mobil itu, si ibu ada di belakang. Dan di belakang si ibu, di sampingnya tuh ada laki-laki. Di sampingnya ada laki-laki, di sampingnya si ibu, di depannya tuh ada yang bawa mobil, dan di sampingnya ada suaminya bawa mobilnya. Tiba-tiba mobil itu berhenti di salah satu jembatan, ya, di hutan jauh ke sana kemari ada jembatan. Lalu tiba-tiba laki-laki yang di samping si ibu tuh tiba-tiba mengeluarkan pisau lalu ngegorok supir itu dari belakang. Nah lalu si ibu teriak, wah si bapak pun kaget, teriak lalu keluar lari-lari. Setelah itu terbangun. Nah setelah terbangun si ibu menggigil meriang, sakit, menggigil meriang, lalu ke dokter lah, dibawa ke dokter. Nah lalu si ibu bercerita ke si bapak saat pulang dari dokter, begini pak, mimpi begini, kok sama kayak seperti anaknya. Nah akhirnya si bapak nggak pikir panjang, ya udah mobil kita tawarkan, harus kita jual. Gitu. Nah sebelum dijual, sebelum laku, malam Jumat depannya kemudian mobil itu kembali starter dengan sendirinya. Mobil itu tiba-tiba nyala lagi. Jam berapa? Jam 9 malam. Brum. Itu seisi rumah keluar semua, udah nggak peduli mobil nyala. Seisi rumah pergi semua, nggak peduli mobil nyala. Lalu Pak RT pun kaget, ada apa ini? Nah Pak RT ngeberaniin diri, dimatikan sama Pak RT-nya. Baru Pak RT nutup mobil, itu mobil nyala lagi. Brum. Pak RT langsung merinding. Kata Pak RT-nya bilang, Pak RT langsung merinding, langsung nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, mau nengok aja susah saking takutnya. Nah lalu disamper sama Pak Ustadz itu, Pak Ustadz pun sampai datang, lalu disiram lagi air. Nah, lalu setelah dari situ ngobrol, ada yang menyarankan coba bawa ke sini, ke Sangkuraga katanya. Coba bawa ke Sangkuraga. Kebetulan di situ memang ada salah satu santri kita ya. Nah salah satu santri kita yang memang kegiatannya suka ngajar ngaji di kampung itu, akhirnya Ustadz ini menyarankan coba bawa ke Sangkuraga, kata Ustadz. Nah, terus kata santri kita, kata pelajar kita, ya udah nanti besok kita ke sana. Lalu rombongan lah dibawa ke sini. Nah itu ceritanya, kenapa saya bisa tahu ceritanya, karena bercerita ya, bercerita di sini. Dan akhirnya setelah nyampe ke sini, saya memeriksa, ini nggak ada apa-apa di mobil.
kok nggak ada apa-apa di mobil tuh, nggak ada jin ketombenya, nggak ada apa-apa ini Pak. Lalu itu anak-anak coba dimandikanlah mobil itu. Nah setelah dimandikan dari sini lalu kita amankan dulu si ibu, si bapak, si anaknya, karena pasti shock ya melihat dan merasakan kejadian mistik seperti itu, pasti shock. Kita ruqyah dulu, kita pagar dulu, kita netralkan dulu, lalu kita tenangkan dulu. Nah setelah 1 hari 1 malam di sini menginap, mereka sudah merasa yakin, tenang, akhirnya mereka pulang ke rumah ya, karena di sini nggak ada apa-apa. Nah pas nyampe rumah ternyata jin ketombe itu masih ada di dalam mobil. Disetatir lagi itu jin ketombe setelah 1 minggu dari sini. Lalu nelpon ke sini, ini Bang, kok mobil nyala lagi? Kaget. Langsung saya dengar itu mobil nyala. Ini Kang, coba HP-nya dekatkan ke mobil. Itu kok denger, brung, brung, kok kayak digas ya Pak? Iya Pak, kayak ada orangnya mencet ini, nekan gas, nginjak gas. Wah udah video call, lalu video call. Lalu diruqyah dari jarak jauh, akhirnya mati itu mobil, terus mati. Ya udah besok kesini lagi, dibawa lagi ke sini mobil. Setelah dibawa lagi ke sini, lalu langsung dibereskan tuh, dipagar, lalu diamankan supaya makhluk itu nggak bisa masuk. Akhirnya pulanglah ke rumah, dan walhasil sudah 1 bulan ini ya, sudah 1 bulan ini nggak ada suara apapun mobil itu, dan akhirnya mobil itu sudah terjual gitu. Tetapi tidak ada bunyi-bunyi lagi gitu, tidak ada suara-suara lagi. Tapi mereka masih trauma, akhirnya mobilnya dijual dan udah laku ya. Nah, mereka trauma ini pengalaman mistik mereka. Luar biasa, keluarga mereka mengalami hal mistik. Tapi puji syukur ya, karena banyak orang yang mencari tahu, ingin percaya dengan keadaannya bangsa jin. Banyak orang yang mencari tahu, saking ingin tahunya. Nah ini nggak mau tahu tapi malah diberikan pengalaman yang menakutkan. Nah jadi akhirnya si bapak itu punya pengalaman setelah dipagar tapi nggak ada kejadian apapun, aman. Ya, dan si jin itu baru saya tarik, ya baru diketahui ternyata si jin itu memang bukan manusia yang mati di situ lalu menghantui, bukan. Tapi ini jin ketombe yang mengetahui kejadian-kejadian tersebut. Jadi si jin ketombe ini melihat proses pembunuhan itu. Lalu si jin ketombe ini menempati mobil itu karena mungkin bau amis darah waktu itu ya. Lalu betah dia di situ karena terjadi pemudaran aura hitam di situ. Jadi bukan pemudaran ya, penebaran aura hitam di situ karena ada pembunuhan, maka aura hitam di situ menyebar. Lalu dia suka, dia merasa itu rumah dia, jin ketombe itu. Jadi ini bukan arwah gentayangan di mobil itu, tapi si jin ketombe yang menyaksikan lalu ditempatilah mobil itu oleh si jin ketombe itu. Ya. Nah, jadi bukan gentayangan manusia yang dibunuh, bukan. Nah, akhirnya si jin ketombe itu saya ajak bicara, saya ajak ngobrol. Ada apa? Kenapa kamu tinggal di situ? Dan si jin ketombe bilang, saya sebetulnya mau balas dendam karena dulu ada yang menantang. Jadi si jin itu ternyata punya kerajaan nggak jauh dari jembatan tempat terjadinya tragedi itu. Nah, si jin itu ternyata adalah raja di situ, punya kerajaan. Yang dimana dulunya nggak ada jembatan, lalu dia merasa terusik karena ada jembatan. Dan yang membuat dia dendam itu dulu saat membangun jembatan itu ada manusia yang menantang dia. Ada yang nantang dia, udah aman katanya. Kalau ada bangsa jin yang ini urusan saya habiskan mereka. Tersinggung lah, lalu berbuat seperti itu. Dan yang membuat dia emosi lagi adalah si paranormal itu yang sombong itu, dia nangkep rakyatnya, prajuritnya, rakyatnya, saudara-saudara dia itu ditangkap lalu dikurung, dibawa ke laut selatan. Nah lalu si jin itu marah lah, akhirnya terjadilah kecelakaan, ada rombongan masuk ke kali, ada rombongan nyemplung ke kali, ada orang-orang tiba-tiba terjun ke situ. Katanya apa? Katanya banyak saksi hidup, katanya ada orang melintas, lalu ngehindar orang yang melintas, takut nabrak orang, tapi malah nyemplung ke kali dan banyak yang meninggal akhirnya. Nah itu adalah upaya balas dendam karena rakyatnya ditangkap sama paranormal itu, oknum ya, sama oknum paranormal itu. Ditangkap lalu dibuang ke laut.
Setelah dicek ternyata masih ada keluarganya, dikembalikan ke Raja Jin itu. Akhirnya Raja Jin itu juga merasa bersalah, minta maaf. Lalu Raja Jin itu sekarang dia malah menjaga tempat itu supaya tidak diganggu oleh bangsa jin lain. Karena keluarganya sudah ditemukan lalu dibebaskan. Dia merasa bahagia keluarganya dibebaskan. Lalu dia berjanji akan menjaga tempat itu supaya tidak ada yang mengganggu. Itu penebusan dosa dia katanya. Dan sepertinya akan masuk agama kita, agama Islam. Sepertinya Jin Ketombe itu. Sudah ada niatan dia ingin menjadi lebih baik untuk menebus dosa-dosanya. Dia ingin belajar agama Islam katanya. Nah, ya mungkin hidayah. Ya bangsa jin juga punya hidayah. Bangsa jin juga sama seperti manusia mendapatkan hidayah dari Allah agar dia memahami, mengetahui kebesaran Allah, maka dia tertarik untuk belajar agama Islam. Nah, itu salah satu cara Allah menunjukkan kebesarannya. Ya, jadi Allah menunjukkan kebesarannya itu dengan beribu cara, miliaran cara, bukan dengan satu cara. Jadi Allah itu maha besar, Allah itu maha mampu, Allah itu maha bisa. Jadi cara apapun yang bisa mendatangkan hidayah, yaitulah keinginan Allah dan itulah rahasia Allah. Dan itulah pergerakan yang Allah berikan, menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita melalui hal-hal lain yang membuat kita terinspirasi untuk mengikuti agama tersebut. Ya, jadi hidayah itu bisa datang di mana saja, kapanpun. Jadi bisa menghampiri kita. Semoga kita semua diberikan hidayah, ya, diberikan taufik hidayah oleh Allah agar kita lebih baik, lebih pintar, lebih segalanya. Amin. Dan yang harus diingat adalah hati-hati dalam berkendara. Kalau malam-malam, keluar malam, usahakan jangan sendiri. Usahakan kalau keluar malam itu berdua, ya. Ada yang mengawal berdua atau bertiga. Urusan apapun usahakan jangan sendiri kalau keluar malam. Karena kejahatan bisa datang kapanpun, dimanapun, selama itu manusia. Kalau bukan betul-betul orang dekat kita, kita harus ada orang dekat mendampingi kita supaya kita aman. Karena selama itu manusia, maka ada setannya. Bisa saja setan berbisik kapanpun, dimanapun setan bisa membisikkan kejahatan. Maka bisa manusia berbuat kejahatan secara spontan. Kenapa manusia bisa berbuat jahat secara spontan? Karena syaitan itu sejatinya mengalir, ada di dalam darah kita. Setan itu ada di dalam tubuh kita, mengikuti aliran darah kita. Maka setan itu bisa mempengaruhi pikiran dan hati dalam waktu yang sekejap. Ya, jadi bangsa jin itu ada, setan itu ada di ajaran Islam. Bukan tahayul, ada. Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati. Makanya ada orang-orang jahat karena dipengaruhi oleh syaitan. Nah, jadi kendalikan kejahatanmu, maka setan itu akan lapar. Jika kamu bisa membuang kejahatan-kejahatan dalam pikiran, dalam hati, maka setan akan kelaparan, lalu setan akan kurus kering di dalam tubuh kita, lalu tidak berdaya untuk mengatur kita. Nah, itu cara membunuh setan dalam diri kita, ya. Jadi cara membunuh setan dalam diri kita adalah berbuat baik, selalu husnuzon, selalu berbuat baik, sabar, bersabar, maka setan akan semakin kurus kering, semakin kelaparan, semakin tidak berdaya. Nah, kita mendapatkan banyak pahala, tidak akan kelaparan, insya Allah. Amin. Nah, begitu caranya, ya. Kita tetap hati-hati, waspada. Terima kasih. Kita ambil ilmunya dari kejadian ini. Dalam membeli sesuatu hal, kita harus tetap waspada. Karena kita tidak tahu kalau membeli barang bekas itu bekas apa. Kita nggak tahu barang itu bekas apa dulunya. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.